Di tengah pekerjaannya, seorang operator alat berat mulai merasa aneh karena dia sekilas melihat ada sesuatu pergerakan dari dalam hutan. Membuatnya penasaran, ia pun berhenti sejenak untuk melihat apa itu sebenarnya. Ternyata ada sesuatu yang mengerikan di mana dia melihat temannya tewas bersimbah darah. Sontak hal itu membuat dia terkejut ketakutan. Lalu sempat dia lari tetapi sebuah jebakan menjeratnya. Dan muncul seorang suku primitif pemakan manusia yang datang untuk membunuhnya. Kemudian diperkenalkan dua sahabat yang masing-masing bersama istrinya. Mereka Richie dan istrinya Jasmine, lalu Ajay dan istrinya Maya. Richie bercerita bahwa dia baru saja menjual perusahaannya dan mendapatkan dana yang lumayan besar. Maka dari itu dia mengajak sahabatnya itu makan di tempat yang mewah, serta mengajak Jay beserta istrinya berlibur sekaligus berpetualangan di sebuah hutan. Segala persiapan dan perbekalan semua sudah beres. Kemudian mereka janjian di suatu tempat untuk dijemput oleh seorang pemandu wisata yang bernama Nick. Lalu mereka pun dibawa ke sungai untuk menaiki perahu dayung. Saat mereka mengarungi sungai di dalam hutan, Nick mulai bercerita legenda hutan tersebut dan sedikit menceritakan tentang hidupnya yang telah menjadi pemandu wisata di tempat itu yang mengikuti jejak ayahnya. Namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaan ayahnya, yang telah menghilang begitu saja sudah sejak lama. Konon katanya dia menemukan suku primitif di tempat ini. Bahkan telah ditemukan temuan seperti tulang belulang dan organ manusia. Tidak ada kelanjutan petunjuk tentang keberadaan ayahnya Nick. Tetapi sekarang hutan itu dilindungi dan hanya sebagian tempat yang bisa dimasuki oleh orang-orang. Dan sisanya itu dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Sementara itu, di tempat yang sama terlihat pasangan riders motorvlog menerobos masuk ke dalam hutan terlarang. Di situ, sebelum melanjutkan perjalanannya, pria itu dengan pede melakukan live streaming untuk menyapa followersnya dan menceritakan perjalanan yang aman. Namun, apa yang mereka lakukan menyebabkan petaka untuk diri sendiri, di mana saat mereka kembali memulai perjalanan, penghuni hutan itu yang sudah menanti langsung memenggal si pria. Sedangkan wanitanya terjatuh dari motor. Wanita itu sangat syok ketika melihat pacarnya tewas menggenaskan. Ia pun berusaha lari dari incaran penghuni hutan itu. Tapi bukannya kembali ke jalan mereka datang, melainkan wanita itu memilih bersembunyi di dalam sebuah goa. Kemudian dia sempat membuat video untuk meminta tolong. Yang kemudian penghuni hutan tidak membiarkannya hidup lalu membunuhnya. Singkat waktu sore menjelang malam, kelompok itu harus menepi untuk prepare tempat istirahat agar tetap aman untuk bermalam di hutan. Malam sebelum tidur, Maya duduk di samping Nick mendengarkan dia cerita suku kanibal penghuni hutan tersebut. Memang sangat berbahaya ketika mereka memburu manusia yang masuk ke dalam wilayahnya. Tetapi meski begitu, kelompok wisatawan ini akan tetap aman selagi mereka tidak memasuki kawasan hutan terlarang tersebut. Kemudian, karena lelah seharian, kelompok ini memutuskan untuk istirahat tidur. Namun, beberapa menit setelahnya, secara diam-diam Ajay dan Yasmin pergi untuk berduaan. Rupanya di persahabatan mereka ada perselingkuhan. Tapi karena sesuatu, Ajay dan Yasmin bertengkar. Guys, where are you going? We're in the middle of... Singkat waktu, hari sudah terang. Sebelum melanjutkan petualangan, mereka menyadari bahwa Richie telah menghilang. Mereka semua khawatir, terutama Yasmin yang membuatnya panik. Nick segera memandu yang lain untuk mencari keberadaan Richie. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil kecuali mereka harus melewati jalur sungai terlarang. Perdebatan sempat terjadi antara pihak Ajay, Yasmin, Maya dengan Nick, di mana Nick sempat menolak keras agar mereka tidak mencari Richie melewati batas hutan aman. Tetapi tidak ada pilihan, Ajay dan yang lain menghiraukan bahaya itu agar bisa menemukan Richie. Kemudian karena memaksa, Nick terpaksa mengantarkan mereka tetapi tidak akan turun dari perahu dayung. Setelah menepi, Ajay, Maya, dan Jasmine menyisir area terlarang itu dan menggunakan insting untuk mencari keberadaan Richie. Sementara Nick yang sendirian mulai merasa khawatir karena ia merasakan ada seseorang yang memperhatikannya.
Walaupun takut, Nick memberanikan diri untuk pergi memastikannya, lalu ia pun menemukan barang-barang bekas orang-orang yang menjadi korban. Bahkan dia di situ kaget mengetahui fakta bahwa ayah dan kakeknya juga ikut menjadi korban para kanibal penghuni hutan tersebut. Tiba-tiba secara mengejutkan Nick dikagetkan oleh satu orang suku yang bersembunyi di situ. Ia pun mencoba lari dengan perahu dayung, tetapi hal itu sia-sia. Akhirnya ia tewas dibunuh oleh suku itu yang muncul dari dalam air. Kemudian Ajay, Maya, dan Jasmine sampai di goa yang nampak tidak asing. Jasmine sempat menemukan helm wanita si motovlog. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan Richie yang masih baik-baik saja. Richie menerangkan bahwa ia bosan, maka dari itu dia nekat pergi sendirian untuk mencari kesenangan. Di situ mereka sadar telah berada di area terlarang. Mereka pun segera bergegas pergi. Sebelum itu Richie menghampiri Ajay, dia mengembalikan ponselnya yang hilang dan tetap bersikap tenang meskipun dia tahu perselingkuhan Ajay dengan istrinya. Kemudian ketika kembali ke perahu dayung, mereka tidak melihat keberadaan Nick dan menyangka bahwa pemandu wisata itu telah kabur duluan. Saat ingin pergi dengan menggunakan perahu dayung, mereka menemukan perahu Nick tertinggal. Dari situ, Jasmine dikagetkan oleh penemuan kepala Nick yang sedang direbus. Sejak saat itulah, mereka sedang dipantau oleh suku penghuni hutan. Para wisatawan ini segera buru-buru kabur. Akan tetapi mereka diserang oleh salah satu suku yang muncul dari dalam air. Di situ mereka saling bekerja sama melawannya. Tetapi meski suku itu akhirnya berhasil dibunuh, mereka telah kehilangan perahu dayung, satu-satunya alat yang bisa membawa mereka melintasi sungai. Hal ini menyebabkan mereka terjebak di antah berantah. Arah jalan keluar pun mereka tidak tahu di mana. Ditambah persediaan makan pun tidak ada. Hanya keberuntungan yang bisa membawa mereka selamat. Saat malam tiba, mereka beristirahat di tempat seadanya tanpa alas tidur. Sementara Richie mendapat giliran pertama untuk tetap terjaga untuk memantau situasi. Kemudian setelah itu giliran Ajay berjaga, tetapi dia memiliki ide di mana dia melumuri tubuhnya dengan lumpur agar bisa berkamuflase. Beberapa saat kemudian, salah satu suku yang tidak menyadari keberadaan Ajay berdiri tepat di sampingnya. Dengan demikian, Ajay bisa memanfaatkan hal itu untuk menyerang suku tersebut dari belakang. Saat mereka sedang berkelahi, secara tiba-tiba Richie datang untuk menolong Ajay. Namun, karena hal tersebut, Ajay terperosok jatuh ke jurang dengan kepala terbentur batu sehingga menyebabkannya pingsan. Ketika dirinya tersadar, ia menyaksikan suku itu berhasil mengikat Richie lalu membawanya pergi. Ajay sempat berbicara dengan Richie, tetapi dia tidak mampu untuk menyelamatkannya. Kemudian Richie dibawa ke perkumpulan para suku dan di situ dia dipermainkan lalu disiksa sampai mati. Pada keesokan paginya, Ajay membangunkan Maya dan Jasmine yang masih tertidur dan mengatakan bahwa Richie pergi duluan untuk mencari bantuan. Ia terpaksa berbohong agar tidak menambah kepanikan Jasmine. Lalu mereka segera bergegas pergi dan pantang menyerang untuk mencari jalan keluar. Namun saat mereka mulai menyusuri sungai, pelarian mereka diketahui oleh suku itu yang tidak membiarkan mereka lari. Karena terlalu panik, Jasmine tidak menyadari ada jebakan di depannya sehingga ia terperosok jatuh dan mendapatkan luka yang cukup serius di bahunya. Berkat kerjasama Maya dan Ajay berhasil menyelamatkan Jasmine dari lubang jebakan tersebut. Lalu kemudian mereka mengambil keputusan untuk melompati air terjun agar bisa menemukan jalan keluar yang aman. Di bawah sana, beruntung mereka menemukan perahu dayung. Kemudian dengan menggunakan perahu itu, mereka mengikuti arus sungai sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian Ajay turun menepi lalu dia naik ke atas. Sementara Maya menemani Jasmine yang terluka di perahu. Di situ Ajay membuat strategi dengan ponselnya sehingga dapat mengelabui salah satu suku yang mengintainya. Di dalam pertarungan yang sengit itu, Ajay hampir saja tewas, namun dia berhasil melawan dan memenggal kelapa suku itu yang mau menyerang para wanita. Perjuangan Ajay tidak berhenti sampai di situ. Dengan berani, Ajay berusaha melawan sekelompok suku itu demi Maya dan Jasmine bisa selamat melarikan diri. Tidak ada harapan selamat untuk Ajay. Para kanibal itu ramai-ramai membantai Ajay sampai dia tewas.
Tapi berkat pengorbanannya, Maya dan Jasmine berhasil menemukan tebing. Lalu mereka berdua pun memanjat naik sampai ke atas. Lalu dijemput oleh jeep penyelamat dan film pun selesai.